Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa kumpul lagi dalam rangka majelis ilmu, dan insyaallah ini menjadi amaliyah yang baik. Dan majelis ilmu kita pada sore hari ini atau malam hari ini, kita akan membahas evaluasi kurban 2026, di mana ada temuan yang menurut kebiasaan saya melakukan riset yang insya Allah ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan, sehingga bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Kali ini buat kami lagi. Ini pun nolak ini. Nah, mengubah menuju keluar, tapi tidak keluar dari sini. Oh, udah dicabut toh? Oh gitu. Tidak punya ini cuma sikit loh. ADMI bisa yuk cendek. Pokoknya nyambung sih. Siap kita belajar. Kesana mas. Coba saat ini sebenarnya pertanda Connect. oh ya keluar. Yo, ada konektor ya. Sing VGA sih. Nah, itu VGA. Mati dulu. VGA mas. Di ujungnya ini buat laptop saya, ini cabut dulu. Nah, VGA-nya masuk situ.
Itu tulisannya nggak ada, ini nggak ada sinyal. Mungkin dipilih ke outputnya gitu, output keluarannya HDMI, VGA. Tinggal dicekan. Saya narik aku sih. Sara, engko tapi mah dicoba meneh. Ya tahu kan nih. Yo, coba meneh. Sosok itu loh. Beli bener tadi. Sing tadi. ini Tidak connect. Meja beli. Tinggal lah, tinggal apa? Iya. Pokoknya bukan ketinggalan mau macet. Ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kembali ke laptop. Terus materi ini saya susun. Kemarin Kamis saya sampaikan di Masjid At-Taqwa masih revisi 8. Jadi kalau geser mungkin revisi 9. Terus memang ketika ada masukan, ada hal yang perlu ditambahkan, maka itu saya tambahkan agar materi ini benar-benar bermanfaat buat kaum muslim. Nah, kita cepat aja soal fikihnya, ya. Bahasanya kurban itu soal takwa. Karena soal takwa, maka hanya diterima dari orang yang bertakwa. Artinya kalau tidak bertakwa tidak bisa. Takwa itu dari perintahnya Allah dan Rasulnya ala nuri minallah, di atas cahaya. Cahaya itu apa? Disebutkan oleh Imam Syafi'i, cahaya itu fa'akhbirni bi annal ilma nurun. Maka guruku ngasih tahu aku nek cahaya itu ilmu itu cahaya. Sehingga takwa itu dengan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya di atas cahaya, berarti di atas ilmu. Makanya perlu bermajelis ilmu, perlu ngaji. Kalau kita tidak belajar, susah kita menjadi orang bertakwa. Dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah dan meninggalkan kemaksiatan, di atas ilmu lagi, dalam rangka takut akan adab Allah. Sehingga ya, dalam konteks kurban, kembali lagi ke depan tadi, kalau tidak sesuai dengan ilmunya, maka kurban akan ditolak. Nah, maka sebelum sampai pada poin intinya, saya mau sampaikan ada dua kaidah besar dalam fikih, yaitu kaidah tentang larangan dan perintah. Dalam kaidah perintah, al-aslu fil amri lil wujub, hukum asal perintah itu wajib. Kalau dengan ketemu kata perintah, sholatlah, maka wajib sholat. Illa dalil ala sofi anhu, kecuali ada dalil yang memalingkan, mengecualikannya.
Saya kasih contoh kalau dalam konteks kurban. Nanti kaidah ini bisa berlaku di apapun, sholat, haji, segala macam, jual beli. Nah ini kembali ke kurban. Ada ayat fasolli lirabbika wanhar, sholatlah dan berkurbanlah. Sholat tidak ada pengecualiannya. Artinya kita dari sejak wajib sholat sampai mati kita wajib sholat. Tidak ada kemudian nek kesel kerja sholatnya leren, tidak ada. Paling lerennya karena haid nifas, ini kumawon. Dan itu juga bukan pengecualian gimana-gimana. Artinya itu sebuah siklus yang biasa. Artinya dengan mau sepuh, mau muda, mau kecil, mau besar, mau gemuk, mau kurus, mau tua, mau sakit, mau sehat, wajib sholat. Cuma nanti teknisnya ada yang berdiri, ada yang duduk. Jadi sholat. Nah, wanhar ini sebagai kata perintah. Sampai di sini sebenarnya hukumnya wajib. Cuman kita lihat ternyata ada dalil yang membatasi atau mengkhususkannya. Ada hadis yang bunyinya nih, siapa yang punya kesanggupan kok enggak kurban jangan dekat-dekat tempat sholatku. Berarti nek enggak sanggup, enggak mampu maka enggak apa-apa. Sehingga kalau jenengan tiap tahun kok sanggup, ning kurbane digawe kebelangan itu kelentu. Ya, terus setiap tahun jenengan diberi kesehatan, diberi kemampuan, kok kemudian tidak kurban itu salah. Lah larang Mas 3,5 juta. Sing mirah enten. Nek murah kan wedhus suci. Lah wedhus saya 2 juta. Kula gak ada rencang. Rencang kula niku jare ekonomi ini biasa-biasa mawon. Lah ngobrol-ngobrol niku sanjangan aku melu kurban tak duwe. Elok men melu kurban. Oh, yo buat ngaji orang sampean untuk kurban wedok aku bang wedok. Ya emang boleh gitu kan. Terus gawe Mas, mirah kok. 800 800 harus. Kayak wedhus sepiro? Wis gede ta. Setahun luwih. Ning yo wedhus gembel 800. Nah, ini kan dari anak mental kula tukune ning ndi kula ibu tangga. Mungkin tukune langsung ning peternake nggih saged. Tukune ten wong butuh nggih saged. Ning maksud kula dalam kondisi seminimal itu pun ternyata bisa nek kersa mengusahakan. Ning kadang kita tuh usaha awang-awangan ya 2 juta, akhirnya moh. Padahal setahun utuh kita dikasih sehat, tidak sakit. Mencatat balik kota itu enten warung senengan kula, warung pecel. Iku kula pun lami mboten mriku. Undang sok sibuk nang mriku dane mung nyedak balik kota kantor mencolok nyampe. Ning kula pun dangu mboten mriku. Nah, satu ketika kula bar ngisi Jumatan niku mampir mriku. Lah boleh kok ganti. Sing tadine ibu kok iki dadi bapak-bapak tur mbah-mbah. Ya biasane warung ini nek warung itu sesami ning isine niku lho, isi bakule sak isine. Ini biasanya sini kumpulan ini sini ngomongin saentene ngene iki bener-bener mbah sepuh banget. Akhirnya kalau takut, nah bu ini kan sakit pastinya udah ngeton. Sakit apa? Nah terkait dari stadium akhir nih, maksudnya seger sehat kan? Oh, ini kan sampai ngerti. Ini ngomong loro pernah demo bla. Saya itu kuru biasa, kalau aku itu kuru kono. Di situ saya terus mikir, oh, berarti kita sebelum setahun kasih nikmat itu kadang itu ya mungkin nggak sifatnya duit ya, tapi sifatnya sehat dan seterusnya. Maka harusnya kita syukuri dengan kemudian ketika ada panggilan ibadah dan kita mampu, bahkan kalau kita mau nyari bisa ketemu harga yang murah gitu kan. Ya, maka ya nggak apa-apa gitu, tetap ikut. Nah kita lanjutkan. Kemudian di sini ada kata value it, maka ulangi ya. Kepada siapa yang menyembelih sebelum sholat? Sebelum sholat itu lah kok dibeleh kambingnya atau sapinya, maka ada kata perintah ulangi, wajib berarti wajib ngijoli nek kleru. Sehingga jangan sampai kurban itu kelentu, jangan sampai kelentu waktunya, jangan sampai kelentu caranya. Nanti ada yang kelentu caranya itu bukan dibeleh dengan baik, ini malah belum mati sebeketi gitu kan. Nah, maka ya kayak gitu sebenarnya ada perintah value ini ganti. Dan ini ternyata tidak ada apa istilahnya dalil yang mengecualikannya. Nah, itu nek perintah, nek larangan al aslu fin nahyi at tahrim. Hukum asal kata larangan itu haram illa dalil ala safi'an, kecuali ada dalil yang mengecualikannya. Contoh, tidak boleh minum-minuman keras, itu haram. Bahkan tidak ada pengecualinya, karena tidak ada pengecualinya
umpami nggih minuman keras niku bahkan Nabi mengatakan qaliluhu aw kasiruhu haram, sithik apa akeh gak enak. Ketika sesuatu itu sudah dinas memabukkan, maka setetes tidak boleh mulai segelas. Kemarin saya ngisi Jumatan kedai dan mutakin teman-teman di WA oleh sipir penjoro kan penjoro kebah bukan penjoro. Nah itu jadi kalau pun canjang kali kiai ini butuhmu tema apa mas tak gawe gitu. Dan mboten nenten napa rasan-rasan. Akhirnya kula nyepake piyambak. Kula cepake 3 tema. Nanti kalau dia bingung, sih tak sampai sing ngendi. Tema tentang keutamaan Muharram, tentang keutamaan beramal, tentang keutamaan meningkatkan iman. Nanti kalau bingung, sing ngendi sing pas. Karena kan sebenarnya ketika khutbah atau pengawasan yang ini, itu yang cocok, itu yang sesuai dengan kondisionalnya. Masalahnya apa di satu kampung, di satu tempat, di situ kalau dibahas diulas sehingga menghilangkan khilaf di antara kaum muslimin. Niku mulai pengajian marai belum rukun. Tapi nek ngapunten, itu masalah yang harus dibahas nggak pernah dibahas. Bahas liyo terus mulai pengajian juga tetap padu, tetap perang. Banyak kasus seperti itu. Makanya saya sering menjadikan kajian itu sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah. Makanya kalau sok nawari takmir yang bersangkutan atau masjid yang bersangkutan untuk menginfo untuk tema apa. Kalau tidak ada ya saya kasih tema yang mungkin sesuai atau mungkin berurutan, mungkin bahas kitab atau apa. Ya, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini. Hukum asal larangan kembali penjara tadi. Di situ saya ternyata bertiga tema niku saya bingung, dia WA. Niku pun jam 11 kurang, pokoknya meh ajeng mangkat nih. Di WA, Ustaz kalau boleh dan masih cukup waktu saya usul minta tema. Mepet ini jalur tema tentang tentang larangan berjudi dalam Islam. Karena mereka yang di dalam niku nggih sok-sok seluman judi. Jadi mungkin awalnya gojekan terus enten info, oh kan Bali iki, oh iki sopo niku. Mboten enten kartune mboten ngomong gojekan, mboten ini tetep kok sing arep bayar. Nah, maka saya suruh menyampaikan tema itu dan saya sampaikan tema itu di khutbah Jumat dan di situ saya simpulkan terkait judi, khamr, bahkan tidak ada pengecualian, tidak ada kemudian gandengan dikit itu main pinjol, judol tidak boleh, tidak ada, karena tidak ada pengecualian maka mutlak haramnya, gitu Pak. Khamr juga gitu, judi juga gitu, karena orang Islam tidak boleh main judi. Dan kalau kita kembali ke larangan khamr karena judi itu kan 1500 tahun yang lalu. Kayak corong di TikTok zaman itu zaman opo, kadang kita itu zaman orang modern, kita itu modern. Bahkan ketika sekarang kita ngaku modern pun malah kelakuan yang dulu itu masih ke bawah sampai sekarang. Kan harusnya kita tinggalkan tuh perbuatan-perbuatan yang seperti itu sudah larangannya 1500 tahun yang lalu. Nah kembali ke sini, kalau dikontekskan dalam kurban maka ada larangan 4 ini, yaitu tidak boleh buta sebelah dengan jelas butanya, apalagi buta dua-duanya. Tidak boleh sakit yang nyata sakitnya. Jadi di satu masjid itu enten kalau kita ngerti. Kemarin ada sapi tak sakit, kita panggilkan dokter, terus disuntik kayak obat. Tapi ya tetap kita beleh. Menurut itu gimana? Dibelehnya halal untuk dimakan dagingnya, tapi tidak sah sebagai sembelihan. Kenapa? Saya jelaskan. Mungkin mau di motor kita tak dulu. Saya jelaskan. Manusia kita ketika pusing, mual, mules, kita bisa cerita tentang istri kita, tentang anak kita, Pak ini untuk obat misalnya. Tapi nek sapi, bukan sakit. Sehingga ketika hewan itu sudah limper, ngantek diceluki dokter, ngantek dokter itu nyuntik kayak obat, ini berarti jenenge loro. Dan ini sudah dikatakan sakit yang nyata sakitnya tidak boleh. Makanya kalau dengan kami ya hasil kurban mendo-mendonya tenggiri dengan pun lempoh dengan junjung dibopong pehwat nyangka ini mau beleh iki mboten asal secara kondisi itu sebagai kurban tidak bagus tapi sebagai sembelihan halal. Artinya kalau sudah dikasih masukan kok tetap pokoknya ini baik sudah apa disembelih. Cuman kalau sebagai kurban yang nanti kita berharap pahala bulu
kuku dan tanduknya itu tidak bisa. Nah, kemudian wal arja'u al bayyinu talquha, yang pincang nyata pincangnya, yang terakhir kering yang nyata keringnya, ini sudah tidak boleh. Nah, ini terkait cacat-cacat itu. Nah, ini yang pernah kita bahas, yaitu ada kondisi terkait dengan usia yang kemudian sudah kita sampaikan juga, tapi ternyata dalam prakteknya mengalami kekeliruan. Di mana Nabi mengatakan tidak boleh menyembelih kecuali sudah umur musinah. Nah, pembatasnya tadi larangan itu mutlak kecuali ada pembatasnya. Pembatasnya kalau memang kamu kesusahan, silakan kamu beli jadahan. Jadahan itu yang muda. Tapi minat dokni niku wedhus gembel. Terus ketika nyari sapi, ya, musinah niku nek unta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun, kambing niku wedhus Jawa. Nah, kalau nyari unta 5 tahun enggak ada, ganti sapi 2 tahun enggak ada, ganti kambing 1 tahun enggak ada. Baru terakhir bolehnya cuman domba. Makanya di kantor masjid mulai niku enten ustaz kula datang pesantren Ruki niku. Rampung kula sampai iki kok disejaki, bukan kan Nabi membolehkan. Terus modele pengawasan yang iki beliau iki lenggah niki madhep mriku, layare yang niku madhep mriku. Terus bareng rampung niku beliau nyejak, "Loh, kan boleh nyembelih yang muda." Boleh tak? Kula dudoke melih niku lho ta. Nah niku lho ta, minat dokni. Dokni itu domba. Jadi beliau memahami bolehnya itu cuma sampai muda gitu tok. Nah sing muda itu apa? Domba. Nah, terus domba muda boleh, tapi sisanya enggak boleh. Sehingga harus umurnya harus benar. Nah ini yang pernah saya sampaikan juga, kita bisa melihat yang pertama dari surat-suratnya. Kalau ada KTP, KK, taging, barcode, kalung, nek enten. Lah gandeng boten enten, lihat pakai giginya. Ini yang saya bawa sampelnya. Nah nek niku misal dengan aku ngambil rumus sing ketelu nganggo tanduke sumune silakan. Nek niki malah rumangsa kula tambah rungem. Niki kula mau pelajari gatekke ndelok ros-rosane lha nek peduse napa sapine kerposok ros-rosane ilang. Kemudian nek sumune ceklek tambah ilang mulai. Nah niki bakul niku terakhir. Bakul niki terakhir. Kebanyakan kita bakul taruh atas gitu kan. Akhirnya yang terjadi ya ini nanti yang jenengan akan lihat. Nah, kenapa bakul terakhir? Niku bukan karena saya sentimental bakul, niki enten bakul tengkleng, enten bakul macam-macam gitu. Boten. Nabi yang ngendikan. Nah, innat tujara humul fujar. Bakul-bakul itu pelaku dosa besar. Artinya gini, nek jenengan bakul boten rumangsa niki, ndak apa-apa, bagus, alhamdulillah. Tapi ketika jenengan bakul kok sampai sesuai yang dikatakan Nabi, berarti jenengan harus hati-hati. Karena di sini mengatakan para fujar, pelaku dosa besar. Nanti dalam kalimat yang lain, wa innal fujura yahdi ila nar. Dosa besar itu mengarahkan orang ke neraka. Nah, sahabat bertanya, "Loh, kok pelaku dosa ya Rasul, bukankah jual beli itu boleh? Bukankah qad halallahu al-bai'a, jual beli itu sudah dibolehkan, dihalalkan?" Kata Nabi, "Bala, benar jual beli ini boleh. Tapi bakul-bakul kuwi walakin nahum yuhadisuna fayadibul." Banyak itu berarti ada yang sedikit yang baik yang benar. Nah, kebanyakan mereka suka berbicara tapi dusta. Artinya kalau kita jadi bakul ya jangan berdusta. Nah, tidak boleh berdusta. Nama Allah mengatakan wa ilul musallin, celaka orang salat. Ini aku tak rasa salat. Boten. Kenapa orang salat itu celaka? Yaitu sahun itu apa? Lalai itu apa? Salatnya mundur-mundur, salat maghrib tidak isya, salat tidak subuh, macam itu. Nah, maka itu yang disebut sahun. Tetap salat ini mundur, tidak ada urgensi yang signifikan, akhirnya mundur, bahkan sampai mau keluar waktunya itu salat yang jelek. Maka dalam konteks pedagang di sini dikatakan pedagang yang jelek yuhadisuna fayakdibun, ngomong dusta. Bahkan kalau orang sudah nggak percaya dengan ucapannya, dia siap nih wayahlifuna wayahsamun, siap bersumpah demi Allah. Ulaan kula niku mboten semonten, malah niku kula pun tombok. Padahal mengharap dodolan gombal mutiyo. Padahal sumpah niku wajib diucapkan ketika di hadapan pengadilan atau urusan-urusan yang memang terkait dengan hidup dan mati, jadi hidup orang banyak. Kamu dodolan gombal sumpah-sumpahan gitu kan. Nah ini tidak perlu banget gitu loh. Jangan demi Allah
pulaanku iki rasa mono. Ya wes nek nu pira siji 10.000 ya 10.000 nganggo sumpah. Padahal sumpah itu ketika sudah nyebut nama Allah itu yang dusta, dia harus membayar kafarahnya minimal puasa 3 hari berturut-turut, atau ngasih makan 10 orang, atau ngasih pakaian 10 orang, atau membebaskan 1 budak, karena sudah menyebut nama Allah untuk dusta. Nah, orang yang mendengar sumpah itu wajib percaya. Makanya sumpah dalam Islam itu berat konsekuensinya, sehingga orang karena tidak paham ini makin mendekati hari kiamat orang mudah bersumpah, mudah menggunakan nama Allah untuk menutupi kejelekannya, aibnya termasuk dalam urusan jual beli. Sehingga tadi saya taruh ini bakul pedagang itu di belakang karena ada kondisi ini, gitu loh. Nah, artinya kalau dengan punya kenalan pedagang yang nggak begini, alhamdulillah. Dan memang itu yang kita harapkan. Nah, kembali ke soal gigi tadi. Terkait gigi, nek urusan sapi, niku ketika copot sepasang, niku 2 tahun, copot 2 pasang, 2,5, copot 3 pasang, 3,5, makin banyak yang copot, niku makin sangat. Nah, ini secara SNI, Standar Nasional Indonesia. Standar Nasional Indonesia, niku nek gigi 2 gede gini, poelnya sepasang, niki 2 pasang. Niku umurnya antara 18 sampai 24 bulan, 24 bulan 2 tahun. 36 bulan niku 3 tahun. Nah, itu 4 bulan. Niki antara. Niki antara. Dan niki tumbuhe pol, niki nggih pol. Boten nembe tukul, boten mung renggang pol. Kita lihat gambar referensi lainnya. Ini belum umur, ini sudah umur sepasang, ini pun pol, ini nggih ngoten, ini sudah sudah pol juga, sudah copot 2, ini sudah copot 1, 2, 3, 4, minimal ini 4, gue pilih malah 6 ini. Nah ini 4, 1, 2, 3, 4. Ini nek sapi, nah nek mendo sepasang itu menandakan sudah setahun, 2 pasang 1,5 dan seterusnya. Nah ini contoh nih, bedusin garam. Nah ini sepasang, kanan kirinya kecil-kecil, kanan kirinya kecil-kecil. Yang ini giginya kecil ya, yang gede ini hilang nih. Ini bakal tampilan kapal, hilang masuk juntu. Nah ini sepasang. Nah ada memang ketentuan atau catatan tambahan. Kadang binatang-binatang yang kudunya dikasih makan atos-atos, telo puhung mentah, tapi tidak digodok sih, konsentrat tidak digodok. Nah ini kadang itu pada sudah umur tapi giginya belum tanggal. Ada, yang kayak gitu memang ada, saya nggak mungkin. Nah sekarang berdasarkan tadi gambar-gambar referensi, nah kita praktek. Prakteknya adalah gambar real dari kurban 2026. Nah saya udah tolong. Nah, Mas, jenengan. Nanti saya tampilkan gambar gini, jangan ngitung jumlah gambar ini. Ini gambar tak buka, nanti 1, giling-giling baik, 2, 3, 4, 5, 6, ngoten nggih. Ya Mas, engko sampai totalnya piro aku tanya. Jadi aku ya sampel total ini aku kogen kayu. Coba ya sampel aku ngerti totalnya piro. Terus Mas Akbar. Nanti nek apa namanya? Nek dinyatakan poel, namanya lilin, lagi poel, dan nanti poel itu udah berapa? Jadi nanti saya cuma pengen buat kesimpulan gambarnya ada berapa, yang sudah poel berapa, sehingga nanti tinggal dikurangi sing urung poel piro. Oke. Sekarang ini kan panjenengan sedatan tertinggi. Kalau nyuwun tulung sing gaene kon golek sapi, Pak Suradi. Iki wis prikoi bener kabeh maksudnya. Liyane wae. Sapa ya? Jenengan Om. Jenengan ya apal. Ariyanto mados sapi ya. Betul. Sinten sing biasa nyari sapi? Hah? Pak Sokeh. Oh itu senior. Sing ajeng dikabut sinten niki? Nanti. Hah? Nggih pun Pak Soleh kali Pak Tono wis apa.
Nanti saya tanya beliau berdua, Pak Suradi rata tekoki ini wis jenengan gedahan sampai. Jenengan Mas yo, yang ketiga jenengan ya, itu tak tekoki. Nah, niki nek menurut Pak Tono, pun poel apa jenenge. Jane Mas Pur mlebu timbang nyanyi ning ngono. Kene aku pengen ngerti wis poel apa urung, kene. Iki keten iki kedah di kader ngeten iki Cahno. Wis kene Mas Pur, kene. Oh malah. Oh malah. Ketok to Mas? Ketok. Nah, dah poel apa belum Mas Pur? Oh mau rame lu pas penjelasan. Aduh. Pinter mana dah mulai kayak sopir bajaj. Pak Tono wis poel apa dereng? Ampun. Piye Mas jenengan? Mas sinten ngapunten? Widoyo. Oke. Jenengan udah. Pak Sohe? Nggih lho, mosok kula. Iki lho. Gambar niku lho. Mpun nggih. Niki 3 udah isma aman. Nek dikongkon dikengken piye 3 niki pun isma aman. Nanti padu ning pasar ora repot. Mpun ya Mas. Ini kan ya 1 ya berarti. Gambarnya berarti 1. Kok nek misal niki dinyatakan belum poel berarti enggak usah dihitung, karena hitung poel. Oke, geser. Pak Tono. Pak Tono sampun. Mas Pur. Wah, sampun meneh. Pak Doyo nyeluke piye? Widoyo. Poel. Pak Sohe. Weh. Niki dereng nggih. Nah, berarti iki yo ismak kleru saiki. Mau ismak bener iki ismak kleru. Niki kecil nggih. Terus di bagian sini ini bentuk V ngene lho. Nah, itu kecil. Ini belum. Belum. Gambarnya berapa? Wah. Ora dihitung kok. Nah, siji to Mas. Kowe jurine aku. Nih, Pak Tono. Walau jarang. Iki sapi lho, ora wedhus lho. Engko jenengan tak tonton iki mbayangke wedhus, sapi iki. Pak Tono. Pak Tono belum, Mas Pur. Pak Pur belum, Mas Widoyo. Mas Soe. Beten mboten napa lho? Dereng, nggih, iki dereng. Gambarnya berapa Mas? 4. Sebentar Mas. 1, 2, kan lagi ngomong kayak gini 3. Nanti nek wis bahas iki lagi 4. Nah, 3 poele 1 ya. Oke. Ini perlu dicek ngerti-ngerti gambarnya piro, salah. Nomor 2, Pak Tono. Pak Tono poel, Mas Pur. Belum. Mas Doyo? Pak Doyo belum. Pak Soe? Nomor kali itu. Gede loro pripun? Mpun. Pun apa derek? Lagi, iki pun apa derek? Pun soal derek. Lagi kena tanglet. Wah, macam lagi lho. Enten apa? Maju iki. Napa layarnya dicoke niku? Halo, Pak Soe. Kok nang dereng? Belum. Pak Soe belum. Niki nek secara gigi sudah, cuman nek secara kriteria kan harus 2 tahun. Kalau kita kembali ke SNI-nya, SNI-nya dikatakan 24 bulan itu gigi pun tukulnya dawane pol. Sehingga nek kembali ke sini digambar tadi itu, ya dawane ini ku dereng pol. Sing pol kan 1, yang sini belum. Sehingga niki berarti belum 24 bulan, sehingga ini belum boleh. Secara poel menuju poel sempurna, tapi belum sempurna sehingga belum boleh. Tapi jika penjualan itu panjang sekali untuk dididik event atau ganti tukul itu kok. Oh, iya, nek itu di luar wilayah kita. Iya. Artinya kita memang melihat yang terlihat gitu. Niki Pak Tono nomor 3.
Pak Tono poel. Mas Pur. Nomor 3. Sampun. Mas Doyo. Pak Sohe. Melu. Salah nih, ini dereng nih. Ini cilik nih. Nomor 4, Pak Tono. Pak Tono sudah meneh. Ya papalan sudah toh, kok sudah wae mau. Mas Pur. Malah bingung ya wes, Pak. Mas Doyo. Mas Doyo sudah, Pak Sohe. Ini belum, ini belum. Kecil ini sama kayak ini. Nah, ini nomor 5, Pak Tono. Pak Tono pun, mesti ganti orang sudah pun. Mas Pur. Mas Pur sampun. Mas Doyo sudah, Pak Sohe. Niki malah tanggalnya gigi ketiga sama 4 nih. Artinya niki malah sudah turun menuju poin 2 pasang. Niki malah sudah banget. Niki nomor 1 Pak Tono. Oh dibalik kok kono ya wes. Pak Sohe. Dereng. Mas Doyo. Belum, Mas Pur. Belum, Pak Tono. Beto entuk lho. Apa-apa? Belum, ini belum nggih. Nih. Mas Doyo. Sudah, Mas Pur. Pak Sohe. Pak Tono. Beto oleh. Apa Pak Tono? Sudah, niki nek dinyali-nyali niki jane belum. Cuman mungkin niki sudah kalau niki ditarik ke bawah. Dibuka ini lho kamar ini. Tapi nek ndelok V-nya, dadi niteni ngeten lho, gigi yang poel niku nek dereng niku ngeten. Sing di bagian atas niku lebih panjang, lebih lebar daripada bawah, bisa 2-3 kali lipat. Tapi kalau poel niku rada benggang, jadi kacake niku mung sekedhik, mungkin 1 kali 1,2 atau 1,3 dari bawah. Itu boten sing nganti ngeten. Iki nek ningali kan V banget, iki kemungkinan belum. Cuman nggih karena niki tutup niki dijawab sudah ndak apa-apa. Sudah ya, Mas. Saya tak aku tekok gambare wis piro? Sing poel 3. Dari 9 yang poel 3. Berarti yang sah baru 1/3. Kita lanjutkan. Nomor 3, Pak Tono. Pak Tono belum, Mas Doyo. Sudah, Mas Pur. Sudah, Pak Sohe. Pripun, Pak Sohe? Aku biasanya ngetes yang wajib tes ini. Justru niku mungkin Pak Sohe kata salah berarti kedah pensiun nanti. Pensiun pindho. Pensiun sama golek kewan. Namun iki Pak Sohe. Pak sampun dereng iki dereng. Dereng. Nomor 4, Mas Pur. Mas Pur dereng. Mas Doyo. Sudah, Pak Sohe. Nggih, nomor 4. Hah? Belum. Pak Tono. Niki tanggal 1 tapi baru tumbuh. Kembali ke SNI tadi 2 tahun kalau sudah panjangnya pol. Berarti niki menuju poel, ini belum sah untuk kurban. Ngoten nggih. Jadi belum jawaban ini. Nomor 5, Mas Pur. Oh, sudah. Mas Doyo. Belum. Pak Tono. Belum. Pak Sohe. Belum. Ini belum. Nomor 6, Mas Doyo. Mas Doyo sudah. Mas Pur. Niki gigi sing niki nggih, ireng iki serilen nomor ketemu. Ya, suket to menapa. Mas Pur sampun, Pak Tono. Pak Sohe dereng nggih, niki kan kecil. Terus niki juga belum tumbuh sempurna. Niki menuju poel tapi belum sempurna poel, belum angsal ini buat kurban. Niki nomor 1, Pak Tono. Hah? Pak Tono pun, Mas Pur. Mas Doyo. Mas Doyo belum, Pak Sohe? Belum, ini belum ya. V banget. Nomor 2, Pak Tono.
Pak Tono belum, Mas Pur. Mas Pur belum. Mas Doyo belum. Mas Sohe belum. Pak Sohe nomor 3. Mau nih, Mas Doyo sudah, Mas Pur, Pak Tono sudah ini. Nomor 4, Mas Pur belum. Mas Doyo sudah. Pak Tono belum. Pak Sohe belum ini. Nomor 1, Pak Tono belum. Mas Pur Mas Pur sudah ketoke. Mas Doyo belum. Pak Sohe belum gini ketok banget. Nomor 2, Pak Sohe belum. Mas Doyo sudah. Mas Pur belum. Pak Tono belum. Ini belum nggih. Nomor 3, Pak Budi. Pak Doyo sudah. Mas Pur sudah. Pak Tono belum. Pak Sohe sudah. Ini sudah nggih. Terus benar tinggal 5 lho. Kan nek dereng V banget. Niki rodok hampir jejeg. Walaupun memang renggang. Ini malah sekawan ini, tunggal kali 3 sekawan. Oke, saya gambarnya sepiro Mas? 20. Oke, yang poin 5. Oh, malah 1/5 turun persentasenya 1/5 20%. Jadi 33%. Nah, ini turun. Nomor 1 Pak Tono belum. Mas Pur hilang. Pak Doyo belum. Pak Sohe belum. Ini belum. Nomor 2 Pak Tono sudah. Mas Doyo sudah. Mas Sohe sudah. Ini kayak contoh ini depan tadi. Nomor 3 Pak Sohe niki. Nggih. Udah belum. Pak Sohe belum. Mas Doyo belum. Pak Tono sudah. Niki sudah. Sik kas nanggung. Niki Mas Doyo tok belum. Niki belum. Niki sudah. Totalnya berapa Mas? 25. Sing poin 7. Nah, faktanya niki sudah terbukti apa? Sebagian besar masjid masih salah. Masjid wau enten sampai huruf G. A B C D E F G. 7 masjid. G. Enten sing daerah mriki, enten sing daerah Sukoharjo mriko, enten sing daerah Solo enten nggih betul. Nggih, niki 7 masjid dengan total kambing. Sapi 25 itu yang benar 7 ya. Berarti yang salah 18. Ya, sehingga mayoritas sapinya salah, maka perlu praktek lapangan. Praktek lapangan itu ngeten. Ini kan mau gambar ini kalau kirim ke dokter hewan, dia nyentang-nyentangi, ini pendak dinone dikirim ke lesen, dicentangi disilang-silang. Berarti dia memperbaiki pendapat gambar. Maka jenengan yang di sini nek saged yang biasa memilih sapi, nah niku sekali-kali jalan-jalan. Oh iki dina Minggu, dina Setu, lagi pas kliwon, nah yo nang kliwonan nyoto kali delok sapi. Nah, kalih nopo nggawa tas to diseni napa ngoten dadi ketok gedhe, kaya nek gedhe kokeh ngene lho. Iki sapimu regane piro? 35 Pak, delok untune. Aku senenge sing royal-royal. Oh, urung. Ah, kon delok 30 sapi terus mulih. Nen? Nah, niku wong ndak cetok niku. Nggih. Nah, sehingga harapannya nggih jangan sampai keliru di waktu yang akan datang. Ngoten nggih. Terus dari 25 yang benar cuma 7 itu berarti mayoritas salah.